Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat bertemu kembali ya di tahun 2021 ini. Semoga tahunnya baru, semangatnya juga baru. Tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, di tengah pandemi ini harus tetap sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu tentang kaidah pencacahan dan notasi faktorial. Nah, dulu waktu SMP, kamu belajar soal semacam ini. Akbar mempunyai 3 baju dan 2 celana panjang. Berapa pasangan baju dan celana panjang yang dapat dipakai Akbar? Nah, dulu diselesaikan dengan menggunakan tabel. Nah, semacam ini. Ini ada B1, B2, B3. Ini adalah baju 1, baju 2, baju 3. C1, C2, celana 1, celana 2. Maka kalau digabungkan B1, C1, B1, C2, B2, C1, B2, C2, B3, C1, B3, C2. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pasangan. Atau bisa diselesaikan dengan menggunakan diagram pohon. Nah, semacam ini. Ini ada B1, B2, B3, baju 1, baju 2, baju 3. Kemudian dihubungkan dengan celana 1, celana 2. Masing-masing diberikan C1, C2. C1, C2. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ternyata sama ya anak-anak, diselesaikan dengan tabel maupun diagram pohon. Nah, agar kita tidak membuat tabel atau diagram pohon, kita menggunakan ini, prinsip kaidah pencacahan. Di sini berbunyi, jika sesuatu dapat diselesaikan dengan M cara, dan sesuatu itu dapat diselesaikan dengan N cara juga, maka gabungan keduanya adalah M kali N cara. Jadi tinggal mengalihkan, tidak perlu dibuat lagi dengan tabel atau diagram pohon. Kita coba ke soal selanjutnya. Contoh 2. Dalam suatu pemilihan pengurus OSIS, ada 2 calon ketua, 3 calon wakil ketua, dan 5 calon sekretaris. Berapa banyaknya susunan kepengurusan OSIS yang terbentuk? Nah, dari sini kita menggunakan prinsip kaidah pencacahan tadi. Jika sesuatu dapat diselesaikan dengan M cara dan sesuatu itu dapat diselesaikan dengan N cara juga, maka gabungan keduanya adalah M kali N. Jadi tinggal mengalihkan 2 kali 3 kali 5. Maka akan ketemu 30 susunan. Selesai. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Iya, kita lanjutkan ke contoh 3. Kota A dan kota B dihubungkan dengan 4 jalan. Kota B dan kota C dihubungkan dengan 3 jalan. Yang A, berapa banyaknya jalan yang ditempuh pergi pulang? Yang B, berapa banyaknya jalan yang ditempuh pergi pulang tanpa melewati jalan yang sama? Nah, kita coba makan yang A dahulu. Ini ya, berapa banyaknya jalan yang ditempuh pergi pulang. Nah, dari A ke B itu kita punya 4 jalan. B ke C kita punya 3 jalan. Jadi banyaknya jalan pergi dari A ke C tinggal dikalikan 4 kali 3, 12 jalan. Itu banyaknya jalan pergi. Nah, sekarang kita mau pulang. Nah, dari C ke B itu ada 3 jalan. B ke A ada 4 jalan. Berarti tinggal dikalikan 3 kali 4, 12 jalan. Jadi, banyaknya jalan yang ditempuh pergi pulang tinggal dikalikan 12 kali 12, 144 jalan.
Sekarang yang B. Berapa banyaknya jalan yang ditempuh pergi pulang tanpa melewati jalan yang sama? Kita coba cari dulu kayak tadi, banyaknya jalan pergi dulu. Sama ya, dari A ke B 4, B ke C 3 dikalikan 4 kali 3 12 jalan. Sekarang pulangnya. Karena ada syarat tanpa melewati jalan yang sama, jadi jalan yang sudah dilalui tadi waktu pergi tidak boleh dilalui lagi, jadi berkurang 1. Kalau tadi C ke B itu ada 3, berkurang 1 jadi 2. Tadi terus B ke A itu ada 4, maka berkurang 1 jadi 3. Maka kalau dikalikan 2 kali 3, 6. Dari sini, jadi banyaknya jalan yang ditempuh pergi pulang tanpa melewati jalan yang sama tinggal dikalikan 12 kali 6. 72 jalan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, itu tadi prinsip kaidah pencacahan. Nah, kita lanjutkan ke materi baru yaitu tentang notasi faktorial. Lambangnya N tanda seru, bacanya N faktorial. Didefinisikan N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali N-3 seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Kita coba menyelesaikan soal sekarang. Contoh yang pertama, hitunglah 5 faktorial. Ya mudah, tinggal berkurang satu-satu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti tinggal dikalikan semua 20 kali 6, 120. Lagi misalnya, hitunglah 5 faktorial per 2 faktorial. Jabarkan dulu yang besar sampai dia sederhana. Nah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Karena sudah sama tinggal diberi tanda seru ya. Ini tanda faktorial. Kemudian dihilangkan 2 faktorialnya. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3. Berarti sama dengan 60. Lanjut. 7 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Caranya sama. Yang besar diuraikan untuk menjadi yang lebih sederhana. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena sudah ada yang sama di penyebutnya 3 faktorial berhenti diberi tanda faktorial. 3 faktorialnya hilang, maka tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti dari situ 2 faktorial dihilangkan, berarti dengan 4 ya, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 2, 420. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Mudah bukan? Ya, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Tulislah lambang faktorial dari bilangan berikut. Nah, ini ada soal. Caranya, nanti kalau kamu punya soal suruh menuliskan lambang faktorial. Ini caranya, angka paling besar diberi tanda faktorial. Per, yang bawah, yang penyebut, angka paling kecil dikurangi 1 diberi tanda faktorial. Kita terapkan, coba. 10 kali 9 kali 8 kali 7 disuruh menyatakan dalam lambang faktorial. Yang besar dulu berarti 10 diberi tanda faktorial 10 faktorial. Yang kecil angka berapa? 7. Berarti 7 min 1 diberi tanda faktorial. Nih. Jadi kalau disederhanakan menjadi 10 faktorial per 6 faktorial. Lagi misalnya N-1 kali N-2 kali N-3. Nyatakan dalam lambang faktorial. Sama. Cari dulu yang paling besar. Cari yang paling besar adalah N-1. Diberi faktorial. Yang paling kecil yang mana? N-3. Dikurangi 1. N-3 min 1. Berarti N-4 faktorial. Nah, berarti sama dengan N-1 faktorial per N-4 faktorial. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per
N-1 kali N-2. Disuruh menyatakan lambang faktorial. Sama caranya. Cari dulu yang pembilang. Yang besar adalah 8 faktorial. Yang kecil 4. Berarti 4-1. 3 faktorial. Dah. Dibagi, tulis saja dulu. Yang penyebut N-1 kali N-2. Dijabarkan sama. Yang besar N-1 berarti N-1 faktorial. Per angka paling kecil dikurangi 1. N-2 kurangi 1. Berarti N-3 faktorial. Karena di sini pembagian, maka bisa dibalik. Berarti jadi 8 faktorial kali N-3 faktorial per 3 faktorial kali N-1 faktorial. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, kita lanjutkan ke contoh 3. Hitunglah N. N plus 2 faktorial dibagi N faktorial sama dengan 72. Caranya seperti tadi, yang besar diuraikan menjadi lebih sederhana hingga sama dengan penyebutnya. N plus 2 kurangi 1, N plus 1, N plus 1 kurangi 1, N faktorial. Karena sudah sama diberi tanda faktorial. N faktorialnya hilang, berarti tinggal N plus 2 kali N plus 1 sama dengan 72. Dari sini operasi aljabar biasa dikalikan N kali N, N kuadrat plus 2N plus 1N. 2 kali 1, 2. Berarti jadi N kuadrat plus 3N plus 2 sama dengan 72. 72-nya dibawa ke ruas kiri. Berarti jadi N kuadrat plus 3N min 70 sama dengan 0. Dari sini persamaan kuadrat difaktorkan. Jadi N plus 10 kali N min 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah N min 10 atau N sama dengan 7. Hati-hati karena di sini N adalah bilangan asli, tidak mengenal negatif, maka yang negatif diberi TM. Apa TM anak-anak? Tidak memenuhi. Oke. Sekarang ke contoh keempat. Hitunglah N. N plus 1 faktorial per 2 faktorial kali N min 1 faktorial sama dengan N faktorial per N min 2 faktorial. Ini sedikit kompleks, nggak usah khawatir. Semuanya mudah di matematika. Caranya sama, yang besar diuraikan sampai sederhana ada yang sama. N plus 1 diuraikan dulu dikurangi 1 berarti jadi N faktorial. Terus yang bawah juga N min 1 kurangi 1 N min 2 faktorial. Sama dengan, karena sama dengan ruas kanan N faktorial per N min 2 faktorial. Ada yang sama dihilangkan, N faktorialnya dicoret, N faktorialnya. N min 2 faktorialnya, N min 2 faktorialnya juga hilang. Berarti tinggal N plus 1 per 2 faktorial kali N min 1 faktorial sama dengan 1. Dari sini dikalikan silang, N plus 1 sama dengan 2 faktorial itu 2 kali 1 jadi 2 kali N min 1. Operasi aljabar biasa, N plus 1 sama dengan 2N min 2. 2N-nya bawa ke ruas kiri berarti jadi N min 2N. Itu apa anak-anak? Ya, min N. Satunya dibawa ke ruas kanan dari min 1, min 2, min 1 sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 3. Nah, itu materi hari ini. Kita sudah belajar tentang prinsip kaidah pencacahan dan notasi faktorial. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Tati. Pelajari materi hari ini sungguh-sungguh karena ini adalah sebagai dasar kita mengerjakan nanti ke materi permutasi, kombinasi, peluang, kejadian bersyarat, dan sebagainya. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bu Tati. Terima kasih. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, belajar sungguh-sungguh walaupun di masa pandemi ini. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, tetap semangat.